Selamat pagi, Pak Yakub. Selamat pagi, Sehat, Pak Yakub? sehat. Sudah di Jakarta, kah, Pak? Masih di Singapura Kapan balik, Pak? yang ini. Yang ini. Oke, silakan, Pak. Pada hari ini Tuhan kami mau belajar bagaimana Tuhan Yesus menjaga pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan yang berkenan di hadapan Bapa. Menjaga kesucian dan kekudusan sebagai karakter Allah. Bapa di surga, kami berdoa supaya setiap firman yang kami baca menjadi kuasa merubah hidup kami menjadi suci dan kudus. Karena kami mau bersatu dengan Allah yang suci dan kudus. Saudaraku, pada pagi hari ini kita mau membahas salah satu karakter Tuhan Yesus, yaitu kesucian. Kesucian sebenarnya adalah Allah sendiri. Allah tidak bisa tidak suci. Dan banyak orang berkata, aku tidak mungkin bisa suci. Firman Tuhan berkata, itu mungkin. Justru ketika Yesus mati di kayu salib, roh kita sudah disucikan oleh Tuhan Yesus. Bahkan ketika kita baru saja menikmati perjamuan kudus yang dipimpin oleh Ibu Feby dengan kusuk sekali, maka pada saat itu pula hidup kita sudah disucikan, dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya saudaraku, setiap kali kita selesai perjamuan kudus, kita harus bersyukur karena ultimate atau yang tertinggi saat kita setelah melakukan kesatuan dengan kematian Tuhan Yesus dan kuasa kebangkitannya. Karena hidup kita sudah disucikan oleh darah Tuhan Yesus. Bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita, tetapi karena anugerah Allah semata. Saudaraku, tujuan dari pengajaran ini, agar kita percaya bahwa kita mampu untuk hidup kudus, hidup suci, dan menjaga kesucian itu sebagai inisiatif kehendak bebas kita, karena kita mampu sesuai dengan ayat dan penjelasan yang akan kita baca pada pagi hari ini. Saudaraku, kesucian hidup adalah panggilan Allah bagi setiap orang percaya. Ya, bagi setiap orang percaya untuk hidup seturut dengan kehendak dan karakternya. Kristus adalah teladan utama dalam kesucian, karena ia hidup tanpa dosa dan tanpa cacat. 1 Petrus 1 ayat 19. Hidup dalam kesucian bukanlah tentang kesempurnaan moral pribadi semata, melainkan ketaatan dan relasi yang murni dengan Allah. Ketika kita taat, maka bukan hanya roh kita, tapi jiwa kita, pikiran, perasaan, dan kemauan kita. Maka perkataan dan perbuatan kita menunjukkan ketaatan itu sebagai relasi yang murni dengan Allah. Karena Allah itu memang namanya holiness, kesucian. Itu bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, saudaraku. Karena firman Tuhan berkata, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Saudaraku, apakah kita percaya bahwa kalau Tuhan yang berfirman, ini pasti terjadi? Tuhan berkata, kita bisa kudus, sebab aku kudus. Kalau saya percaya, kalau Tuhan berfirman, maka itu pasti terjadi. 1 Petrus 1 ayat 16. Nah, sekarang kita lihat ada 12 ayat yang saya pilih
tentang kesucian hidup, ya. Yang pertama di 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16, ya. Hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Saudaraku, firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Petrus menuliskan bahwa kita bisa suci dan kudus seluruh kehidupan kita, dimulai dari roh kita, kemudian pikiran kita, perasaan kita, kehendak bebas kita, maka perkataan dan perbuatan kita akan menjadi suci dan kudus. Sekali lagi, suci dan kudus ini bukan seperti pakaian yang baru dicuci, tidak. Ini bentuk dari ketaatan dan hubungan dengan Allah. Kalau kita percaya bahwa kita ini satu dengan Allah, kita taat dalam kehidupannya, kita bisa melihat Allah, bisa mendengarkan Allah, maka kesucian itu sudah ada di dalam hidup kita. Ibrani 12 ayat 14 berkata, usahakanlah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Saudaraku, kekudusan berbicara mengenai kedamaian hidup dengan sesama. Oleh karena itu, setiap pengkhianatan, setiap pencideraan yang kita alami, biarlah kita tetap mau mengampuni agar damai sejahtera, kesucian itu ada di dalam roh dan jiwa kita. Orang yang damai biasanya dia merasakan itu dari dalam, bukan dari luar, bukan dari suasana. Ya, dimanapun dia berada di tengah perang pun banyak orang yang merasakan tetap damai sejahtera. Damai yang murni itu dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 14 ayat 27 adalah kesatuan dengan roh Allah. Damai itu datangnya dari roh ke jiwa, ke tubuh kita, saudaraku. Dan siapapun yang memiliki damai sejahtera, kekudusan, maka kita bisa melihat Tuhan, merasakan Tuhan. Itu diteguhkan lagi di dalam Matius 5 ayat 8. Siapa yang suci hatinya, mampu melihat Allah. Melihat bukan dengan mata jasmani, tapi dengan mata rohani, saudaraku. 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 4 berkata, karena inilah kehendak Allah, yaitu pengudusanmu. Dikatakan di sini adalah kata kerja pengudusan, ya. Berarti kita harus mengusahakan untuk kehendak bebas kita tidak melakukan yang di luar kehendak Allah. Saudaraku, itu mungkin karena kasih karunia Allah, karena hidup ini adalah pilihan. Tuhan memberikan kehendak bebas agar kita memilih yang baik, yang benar, yang berguna, yang membangun, dan tidak untuk ego kita. Roma 12 ayat 1 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Saudaraku, persembahan yang paling indah adalah tubuh kita sebagai bait Allah. Pernahkah saudara menyadari bahwa ketika manusia diciptakan, nama Tuhan Yesus juga Immanuel. Itulah tujuan penciptaan. Immanuel artinya Allah tinggal di dalam kita. Allah beserta kita. Dia mau kita seperti Yesus. Roh Allah tinggal dalam hidup kita. Hidup kita ini rumah Tuhan, saudaraku. Tubuh kita ini bait Allah. Dan manusia diciptakan di dalam Kejadian 2 ayat 7. Dihembuskannya roh
rohnya ke dalam hidup manusia. Dan saat itu pula dalam kehidupan Adam dan Hawa, manusia yang pertama, ditinggalilah dengan roh Allah. Itu yang membuat iblis itu iri, saudaraku. Iblis selalu ingin menguasai jasad dan tubuh manusia. Oleh karena itu, mari kita jaga hidup kita agar tidak ada roh lain, tidak ada roh dunia, tidak ada roh setan, tapi hanya roh Allah. Dan kalau ada roh Allah yang ada di dalam hidup kita, 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, kita bisa mengalahkan dunia ini. Karena roh yang ada di dalam kita lebih besar dari semua roh yang di luar kita. Apakah kita percaya, saudaraku, bahwa hidup kita rumah Tuhan? Ibrani 3 ayat 6. Apakah kita percaya bahwa hidup kita, tubuh kita adalah bait Allah? 1 Korintus 6 ayat 19. Apakah kita percaya bahwa Immanuel bukan hanya Yesus? Nama Immanuel diberikan kepada Yesus agar kita menjadi Kristus kecil yang berjuluk Immanuel, karena roh Allah ada di dalam kita, bahkan bersatu dengan kita. 1 Korintus 6 ayat 17. Saudaraku, saya sangat percaya bahwa kita bisa menjadi manusia Allah. Kita bisa menjadi manusia roh. Kita mampu menghadapi tantangan dunia ini dan kita menjadi berkat. Karena saat-saat inilah yang telah dinantikan oleh semua makhluk ciptaan yang lalu, agar kita semua diubahkan menjadi seperti Kristus. Efesus 2 Korintus 7 ayat 1, saudaraku. Mari kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran tubuh dan roh. Kenapa jiwa tidak disebutkan di situ? Karena jiwa itu tempatnya Tuhan. Ibrani 8 ayat 10, Ibrani 10 ayat 16, 1 Petrus 1 ayat 13, Matius 22 ayat 37, Galatia 3 ayat 1. Saudaraku, dianoia adalah akal budi kita. Akal budi kita adalah dianoia. Dianoia adalah tempat di mana Allah itu berada. Imajinasi kita adalah tempat Allah. Itu sebabnya Filipi 4 ayat 8 berkata, pikirkan yang indah, yang benar, yang mulia. Dengan kata lain, siapkan rumah Allah itu selalu indah, selalu mulia. Bersihkan pikiran kita dari pikiran duniawi, maka Allah akan tinggal di dalam imajinasi kita. Saudaraku, percayalah bahwa ketika Allah tinggal di dalam kita, maka tubuh dan roh kita akan dipimpin oleh Roh Kudus. Efesus 1 ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Perhatikan, saudaraku, Allah sendiri telah memilih kita supaya kita kudus dan tidak bercacat. Kitab Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah manusia Allah. Dia memilih mengikuti Kristus, meninggalkan semua hak sebagai orang Romawi, meninggalkan semua pasukannya, meninggalkan semua warisan dunia, kepintarannya, hanya untuk mengikuti Kristus. Kenapa dia bilang semuanya itu sia-sia setelah mengikuti Kristus? Karena dia mengalami kehidupan yang suci dan kudus, kebahagiaan yang dia bawa sampai dia dipancung kepalanya, saudaraku. Dia merasakan bagaimana Tuhan itu memanggil dia, memilih dia supaya kudus dan tidak bercacat. Apakah kita percaya bahwa pada mulanya kita itu ditakdirkan untuk hidup kudus dan tidak bercacat, saudaraku, di hadapannya, agar kita bisa selalu
bekerja bersama dengan Allah untuk mendatangkan kebaikan. Pernahkah saudara berpikir kenapa Pak Mardi, Pak Edi, Pak Yakub setuju kita melakukan perjamuan suci setiap hari? Karena itu perintah Tuhan. Setiap kali kita melakukan perjamuan suci seperti yang baru dipimpin oleh Ibu Femi, beliau sungguh-sungguh memimpin kita menghayati, dan pada saat yang sama tubuh dan jiwa ini tunduk ketika mengingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus. Saudaraku, tidak ada yang diwajibkan oleh Tuhan. Natal tidak diwajibkan untuk diperingati. Kita gunakan Natal hanya untuk memenangkan jiwa. Tetapi yang diwajibkan adalah merayakan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Jumat Agung dan Paskah itu wajib, saudaraku. Dan kalau kita mengingat tentang kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan melalui perjamuan suci, itu ada kuasa yang besar. Kalau saudara ada yang sakit, lakukan perjamuan suci dan Tuhan akan memberikan mujizat. Ketika istri saya sakit, saya juga melakukan perjamuan suci dan Tuhan menolong kesembuhan istri saya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 8 berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya, puji Tuhan. Apakah kita melihat Allah setiap kali kita berdoa di pagi hari ini? Saudaraku, mesbah koram Deo. Deo itu Tuhan, koram itu bersekutu pribadi, muka dengan Allah. Pak Edi mengajarkan kepada kita mempersembahkan hidup kita sebelum kita memulai sepanjang hari ini dengan bertemu lebih dahulu muka dengan muka. Saudaraku, firman Tuhan berkata dalam 2 Timotius 2 ayat 21, jika seseorang menyucikan dirinya, ia akan menjadi perabot untuk maksud yang mulia. Saya melayani dan seorang hamba Tuhan berkata, saya ini hanya perabot. Dimanapun Tuhan mau letakkan, saya selalu siap. Itu indah sekali. Dan dia dipakai di sebuah perusahaan yang besar, dan dia menjadi pemimpin di Asia Tenggara. Kalau kita serahkan hidup kita, pikiran, perasaan, dan kemauan kita, maka Tuhan bisa memakai kita seperti memakai murid-muridnya dan Rasul Paulus juga. Mazmur 119 ayat 9 berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman. Kenapa disebut orang muda, saudaraku? Karena orang muda masih memiliki energi, memiliki spirit, semangat. Dan bagaimana orang muda bisa mempertahankan hidupnya, jiwanya, perbuatan, dan perkataannya bersih. Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Firman itu adalah Allah sendiri. Setiap hari kita bersekutu dengan firman Allah, membaca, kita berusaha untuk memahami apa kehendak Allah dalam sehari ini. Contohnya hari ini Tuhan mau hidup kita suci, saudaraku. Galatia 5 ayat 16 berkata, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ini adalah salah satu cara, saudaraku. Bagaimana kita bisa mematikan keinginan daging? Maka kita kasih makan roh kita. Roh kita itu butuh apa? 3 hal, firman Tuhan, penyembahan yaitu gaya hidup kita, dan yang ketiga, fellowship bersama dengan Tuhan dan saudara seiman. Ya, truth, worship, and fellowship. Ayatnya di Yohanes 4 ayat 24, karena Allah itu adalah roh dan kebenaran, maka sembahlah dia dalam roh dan kebenaran.
Yohanes 15 ayat 7, Tuhan mau kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Maka kita bisa minta apa saja. Tuhan pasti mengabulkannya. Ibrani 10 ayat 24-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari persekutuan dengan orang-orang beriman, tapi hendaklah kita saling menguatkan, menasehati sebagai keluarga Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Galatia 5 ayat 16 berkata, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Itu bisa terjadi kalau kita makan 3 hal tadi, firman, persekutuan dengan sesama, dan gaya hidup firman Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 19-20, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Saudaraku, pernahkah saudara mendengar ada 3 justification, sanctification, dan glorification? Ya, justification itu adalah posisi roh kita yang sudah disucikan dan dikuduskan oleh Roh Kudus, oleh darah Tuhan Yesus. Kita disucikan, dimurnikan menjadi satu dengan Allah. Kemudian jiwa kita mengalami sanctification, ya, pengudusan terus-menerus tubuh kita juga, yang akhirnya ujungnya adalah kemuliaan Allah. Seperti Musa, seperti Yesus. Saudaraku, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Kita bisa memuliakan Allah, glorification, dengan tubuh kita. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Saudaraku, ini doa Tuhan Yesus kepada Allah Bapa agar menguduskan kita dalam kebenaran. Hanya dalam Tuhan kita bisa kudus. Kalau kita melawan setan, kita tunduk di dalam Allah, maka setan itu bisa kita lawan, dia akan lari, saudaraku. Firman-Mu adalah kebenaran. Kemarin hari Minggu kami melayani dan ada yang kerasukan, saudaraku. Dan saya malah berkata, buka matamu, lihat saya. Dan dia berteriak, dia bilang, Yesus, Yesus. Apakah dia melihat Yesus? Ya, secara roh dia melihat. Dan dia segera terlepaskan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, ada pribadi Yesus di dalam hidup kita. Gangguan kesucian dalam hidup kita, sehingga kita sulit hidup kudus. Dan bagaimana sekaligus solusinya? Ya, pertama, kita sulit untuk hidup kudus karena kita menyembunyikan dosa. Kita masih cinta dosa, kebiasaan buruk, ya. Dosa yang disimpan dalam hati akan memisahkan kita daripada Allah. Mazmur 66 ayat 18. Akui dan tinggalkan dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9. Maka Allah akan setia dan adil dan menguduskan kita. Saudaraku, saya melayani pria sejati ya di Singapura untuk mengetahui bahwa banyak dosa yang harus ditinggalkan. Para pria, para pejabat, pemerintah yang kami layani. Dan banyak orang berkata, kenapa saya harus mengakui dosa? Saya berkata, Yakobus 5:16 berkata, akuilah kepada saudaramu, maka kita menjadi sembuh. Dan saya melihat ada satu orang yang punya posisi, dia dengan emosi berkata, saya orang berdosa, saya mengakui saya melakukan perbuatan dosa. Saya tidak akan mengakui dengan detail, tapi saya mengakui saya berdosa. Saya bilang itu cukup. Dan Tuhan mengampuni engkau, saya berkata demikian. Kedua, kebiasaan dosa.
keterikatan dosa, yaitu dosa yang berulang, pornografi, dusta, iri, serakah, cinta uang, menumpulkan hati nurani kita. Ya, hati nurani bisa tumpul, kita nggak bisa dengar suara Tuhan lagi, kita punya kebiasaan ikatan dosa. Roma 6 ayat 12 sampai 14, taklukkanlah tubuh kepada Roh Kudus, saudaraku, dan bangun disiplin rohani. Salah satunya, kalau kita berdosa, janganlah kita menjauh dari Allah karena malu, karena sungkan, karena tidak enak, merasa tidak layak biasanya. Justru sebaliknya, ketika kita jatuh dalam dosa, minta tolonglah, berserulah kepada Tuhan, Roma 10 ayat 13, maka Dia menyelamatkan kita. Yesus berkata, aku datang bukan untuk orang yang sembuh, tapi orang yang berdosa, orang yang sakit. Apakah ada orang yang sembuh butuh tabib? Tidak. Tabib itu untuk mentahirkan atau menguduskan orang yang berdosa, saudara. Yang ketiga, pengaruh lingkungan. Ya, lingkungan yang tidak kudus menulari hati dan pikiran. Ya, kita pernah dengar bahwa kebiasaan buruk, lingkungan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, kan? Ya. Tapi ini dari kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Pilihlah pergaulan yang kudus dan renungkanlah firman. Ya. Mazmur 1 ayat 1, aku duduk di kalangan orang-orang benar dan merenungkan firman. Seperti kita pagi hari ini, saudaraku, itu adalah kebenaran yang kita lakukan sesuai dengan Mazmur 1 ayat 1 sampai 2, Koram Dio. Ya, pilihlah pergaulan yang kudus, renungkanlah firman. Kita memang tidak bisa menjauhi orang-orang yang berdosa, tapi kita wajib menjauhi orang benar yang tetap berkanjang dalam dosa. Siapa itu? Orang yang munafik. Orang Farisi diminta oleh Tuhan Yesus tidak dekat-dekat dengan orang tersebut. Kalau kita ada sahabat yang sudah dibenarkan oleh Allah, tapi dia masih berkanjang dalam dosa, kita nasihati dia, kita ingatkan, kita doakan. Tapi kita harus lebih banyak bergaul dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, Tuhan mau memakai kita menjadi terang. Ya, yang berbahaya adalah pergaulan orang yang nampaknya benar, tetapi tidak benar hidupnya. Filipi 8 ayat Filipi 4 ayat 8, maaf. Filipi 4 ayat 8 berkata, isilah pikiran kita dengan benar dan murni. Ketika kita tidak menjaga pikiran, maka pikiran kotor, negatif, atau berfantasi akan membuka celah dosa kita. Seperti saya katakan, imajinasi kita adalah rumah Tuhan, saudaraku. Yang kelima, kompromi moral. Kita sering berkata sedikit tidak apa-apa, tapi itu membawa kerusakan yang besar. Amsal 4 ayat 23, mari jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena disitulah kehidupan kita terpancar. Saudaraku, mari kita tidak kompromi. Ya, kita toleransi nggak apa-apa. Toleransi itu kita bisa duduk di kalangan orang berdosa seperti Yesus, tapi kita tidak melakukannya, tapi kompromi itu melakukannya. Satu kali Rasul Paulus pernah menegur Petrus karena Petrus kompromi, saudaraku. Yang keenam, kesombongan rohani, yaitu merasa sudah cukup suci bisa menjatuhkan. Ya, kita merasa bahwa kita itu bisa hidup suci tanpa anugerah Allah, itu merupakan satu kesombongan. Ya, kita doa puasa misalnya, kita diam, kita menyendiri, hidup seolah-olah dengan kekuatan kita bisa melakukan itu.
Nah, itu berbahaya ya. 1 Korintus 10 ayat 12 berkata, hati-hati jangan jatuh, tetap rendah hati. Ya, kerendahan hati menolong kita agar kita tetap mendapat kasih karunia Allah. Yang ketujuh, tidak mengandalkan Roh Kudus. Kesucian tidak bisa dicapai hanya dengan kekuatan sendiri. Galatia 5, 22, 23. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus pasti menghasilkan buah kesucian. Saudaraku, solusi praktis kesucian hidup yaitu waktu saat teduh harian, ya. Kita mulai 5:30 jam Jakarta, jam Indonesia, waktu Indonesia Barat, sampai selesai ya 7:30 gitu atau jam 8. Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan setiap pagi. Karena kasih karunia Tuhan setiap hari, setiap pagi. Bacaan firman dan hafalan ayat perkuat hati dan pikiran dengan firman Tuhan. Hafalkan ayat-ayat yang memang dibutuhkan untuk kehidupan kita. Ya. Dan kita lakukan juga puasa dan doa. Kenapa? Latihan rohani untuk melatih disiplin tubuh kita dan kepekaan roh kita. Kalau kita mengurangi makan, kita mengurangi lihat handphone, kita mengurangi melihat sesuatu yang sifatnya duniawi karena kedagingan, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Semua itu dari dunia. Evaluasi harian setiap malam, tanyakan, apakah aku telah menyenangkan hati Tuhan hari ini? Apa yang telah aku lakukan pada hari ini, itu juga dilakukan Yesus, saudaraku. Ya, kemarin kami berdoa, berfellowship dengan para hamba-hamba Tuhan. Mereka berkata betapa pentingnya silence and solitude. Berdiam diri dan menyembah Tuhan. Saudaraku, jauhi titik lemah. Kita punya titik lemah emosional, titik lemah perfeksionis, titik lemah ambisi, titik lemah yang pasif. Hindari hindari tempat-tempat yang bisa menjatuhkan kita dengan dalam dosa. Hindari orang-orang yang membawa kita dalam dosa atau kebiasaan yang menggoda untuk jatuh. Saudaraku, komunitas kudus, bergabunglah dalam kelompok doa yang saling menguatkan. Mau ngopi, mau hangout, ayo kita memilih dengan siapa. Jangan sembarangan. Kalaupun dengan orang dunia boleh, urusan bisnis boleh, tapi hendaklah kita membangun setiap orang yang ketemu dengan kita. Dan kita melakukan pertobatan aktif. Jangan menunda pengakuan dosa. Ampuni aku Tuhan. Aku telah berbohong, aku telah berpikir negatif. Aku telah menghakimi. Segera bertobat saat Roh Kudus menegur. Saudaraku, akhirnya perenungan yang perlu kita renungkan adalah kesucian bukan sekedar tuntutan moral, saudaraku. Melainkan buah kasih kita kepada Tuhan. Kesucian bukan hanya hidup jadi orang Kristen susah. Tapi karena kita mengasihi Tuhan. Dalam janji nikah, maukah pasangan kita beri janji, aku akan setia seumur hidup. Tapi berikan aku kesempatan 3 kali untuk berselingkuh. Gak mau kan? 2 kali. Gak mau kan? 1 kali. Gak mau juga. Kenapa? Janji nikah adalah kasih kita kepada pasangan kita. Sama dengan Tuhan Yesus. Dia gak mau sekalipun kita ingkar janji. Kalaupun kita ingkar janji, bukan karena niat, tapi karena kelemahan kita, Tuhan pasti mengampuni. Saudaraku, kesucian bukan sekedar keharusan, tapi buah kasih kita kepada Tuhan. Seperti kita menikahi pasangan kita. Hidup kudus membuat damai sejahtera, kuasa, hadirat Allah. Itulah kerajaan Allah yang tadi lagunya diputar ya, bagus sekali ya.
Kristus telah memberikan teladan, Roh Kudus memberi kuasa, firman menjadi terang bagi jalan kita. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah, saudaraku, nanti dalam break up room, diskusinya adalah sulit, tapi bisa kalau mau. Ya, jaminannya firman ini 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih Allah tetap ada dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. 10 tahun lebih saya bergumul dengan ayat ini, saudaraku, sampai saya menemukan bahwa kesucian bukanlah tuntutan, tetapi kasih kita kepada Allah. Sehingga kita bisa taat, karena kita mengasihi Allah. Dan diskusikan, walaupun sulit, tapi kalau mau, pasti bisa. Yang kedua, apa manfaat hidup suci, saudaraku? Jaminan firman-Nya di Roma 8, 32, 35. Tuhan yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, Bapak ya, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu? Apa benefit kesucian? Hidup berkecukupan, keluarga yang bahagia, dan apapun yang kita perlukan, Tuhan itu berikan kepada kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan tidak akan ada kuasa yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang. Tidak ada, saudaraku. Dengan kata lain, kalau kita hidup suci dan kudus, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Walaupun kita mengalami hal-hal yang sifatnya aniaya. Hanya satu, saudaraku, yang bisa memisahkan kita dari Allah, yaitu dosa kita. Karena Allah itu suci dan kudus, hakikatnya, dan dia tidak bisa bersekutu dengan ketidakkudusan. Tapi puji Tuhan, karena darah Tuhan Yesus, kita sudah disucikan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Bapa di surga, kami mengakui bahwa tubuh, jiwa, daging ini lemah, dan roh penurut. Tapi kami mau gunakan roh kami, bukan untuk kalah, tapi untuk menang. Oleh karena itu, kami sudah memberi makan roh kami pagi ini. Dengan firman-Mu, dengan kebenaran-Mu, kami juga sudah bersekutu dengan Engkau sendiri ya Bapa. Kami sudah bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman. Oleh karena itu, biarlah bangkitlah roh yang ada di dalam diriku. Bangkitlah rohku. Dan pimpinlah sepanjang hari ini jiwa dan tubuh kami. Supaya kami bisa melakukan kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin, amin, amin.